warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya nampaknya lebih banyak yang putri nih Pak. Kata panitia tadi yang terdaftar sudah 400, betul? Alhamdulillah. Yang putranya ada berapa di sini? Ada 100 belum? Ada 50? Nah, berarti harus 81:8. Bukan banding 4 lagi ya. Ya. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Muhyiddin, yang sama-sama insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam juga buat Bapak Wali Kota Makassar, yang saya tadi dengar ketika mengisi kuliah subuh, itu luar biasa apresiasi dari masyarakat untuk Pak Wali Kota. Tentu tidak lepas juga dari peran semua kepala dinasnya, ya, termasuk Pak Muhyiddin ini. Jadi ada program di 300 masjid di seluruh kota Makassar ini yang menjadi proyek percontohan untuk tahfiz Quran buat anak-anak masyarakat di kota Makassar. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan apresiasi buat dia. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh, bisa diikuti oleh wali kota, gubernur-gubernur se-Indonesia yang lainnya, dan kalau bisa presidennya juga begitu. Amin. Tapi nggak satu presiden hasil 1 putaran atau 2 putaran. Allahu Akbar. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Study Club Al-Furqan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, dalam rangka kita menyemarakkan Muktamar yang ke-34, saya mengucapkan selamat, tahniah dan sukses buat teman-teman, dan mudah-mudahan dengan adanya Muktamar ini akan memberikan darah baru, ya, tambahan nilai value added yang bisa diberikan untuk para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar yang kita cintai ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Mungkin saya ada penampilan yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, tapi nggak tahu mana yang lebih ganteng. Apakah yang pakai rambut panjang, ya, atau rambut yang agak pelontos seperti sekarang ini, saya nggak tahu. Yang bisa menilai itu istri saya. Yang akhwat-akhwat ini jangan menilai saya ya. Cukup di dalam hati saya. Karena bahaya kalau diungkapkan. Istri saya itu protes. Kenapa ke Makassar lagi? Tahun lalu katanya sudah 5 kali ke Makassar, ini awal tahun lagi sudah ke Makassar lagi. Curiga Pak Kadin ya, Kepala Dinas ini. Ada siapa di Makassar ini yang kau temui? Tidak ada siapa-siapa. Namanya mau diundangan itu wajib, sama dengan kita menjawab salam. Gitu. Kalau kamu nggak percaya, curiga terus, ikut saja ke Makassar, kan aman kok. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita ini cukup berat ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Muhyiddin tentang polemik dan tantangan pemikiran Barat terhadap dunia pendidikan Islam. Ini menarik, kenapa ini diselenggarakan di Universitas Negeri, ya, Makassar, yang di sini luar biasa, namanya UNM. Ini kan seperti UPI Pak ya di Bandung, atau seperti UNJ itu melahirkan calon-calon guru, ya, calon-calon tenaga pengajar, tenaga pendidik. Saya kira batasan pendidikan Islam dengan umum, saya kira tidak bisa lagi kita dikotomikan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan itu tidak ada dikotomi. Oleh sebab itu, saya teringat ada sebuah perkataan atau tulisan yang ditulis oleh seorang filosof Muslim terbesar abad ini, ya, Profesor Dr. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, ya. Di tahun 70-an beliau menulis buku judulnya Islam and Secularism. Judulnya apa?
Islam and Secularism. Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Ya, awalnya itu dulu buku dalam bahasa Inggris, monograf, kurang lebih sekitar 100 sampai 200 halaman, tapi padat itu. Jadi baca 200 halaman itu seperti Anda membaca buku berat yang tebalnya 500 halaman. Ya. Kenapa? Karena saking padatnya informasi dan bahasanya sangat tinggi. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Arab, ya, bahasa Arab, bahasa Bosnia, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Hampir seluruh bahasa dunia dan bahasa-bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan. Buku ini buku yang sangat legend, ya. Bukan Mobile Legend ya, ya. Tapi legendaris sih, luar biasa. Apa kata beliau? Dalam buku Islam Sekularisme itu dia menulis begini, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah ya, tantangan yang lebih besar daripada tantangan yang diakibatkan atau dilahirkan oleh peradaban Barat pada saat ini. Dalam hal apa? Tantangan yang terbesar dari peradaban Barat sekarang ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah teknologi, bukan masalah militer, di mana Barat itu sangat superior, sangat unggul. Bukan dalam teknologi pendidikan, bukan dalam teknologi terapan, ya, sains terapan. Tapi tantangan yang dihasilkan oleh peradaban Barat yang terbesar dari perjalanan sejarah Islam itu adalah tantangan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh Barat itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak melahirkan keadilan dan perdamaian. Justru melahirkan banyak kekacauan, banyak kekeliruan, ya, mengangkat dugaan dan derajat keraguan itu kepada derajat ilmiah. Ya. Kemudian menyebabkan kesengsaraan bagi banyak umat manusia. Sehingga ilmu yang diproduksi oleh peradaban Barat itu membuat kekacauan dan kerusakan bagi 3 kerajaan alam semesta, yaitu hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Ya, sehingga apa? Ya, kerusakan ekosistem, kerusakan alam semesta, ya, kerusakan apa lagi? Dalam flora dan fauna, ya, keseimbangan hidup umat manusia ini terancam karena produksi ilmu-ilmu Barat yang tidak memperhatikan aspek, ya, keseimbangan di alam semesta ini yang telah diciptakan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berangkat dari masalah itu, kenapa kita perlu membincangkan masalah tantangan pemikiran Barat ini? Karena peradaban Barat ini adalah lokomotif, ya, yang kemudian mengusung, ya, pikirannya, mengusung ajarannya, mengusung konsep-konsep tentang kehidupan, apakah hukum, apakah pendidikan, apakah budaya, bahkan itu hiburan. Ya, dia mengusungnya kemana? Ke seluruh dunia. Dengan apa? Yang kita kenal dengan proses globalisasi. Globalisasi itu identik dengan westernisasi. Bagaimana membaratkan seluruh peradaban yang ada di muka bumi ini agar mengekor, mengikuti, ya, peradaban Barat itu sendiri. Jadi akar masalahnya di mana sebelumnya? Ya, akar masalahnya kita lihat di sini adalah adanya kekaguman, ya, terutama di kalangan kaum muslimin ini, kekaguman kepada peradaban Barat yang terlihat superior, ya, terlihat superior. Dianggap peradaban Barat itulah episode tertinggi sebagai puncak dari peradaban manusia, dan tidak ada lagi peradaban yang lebih tinggi daripada peradaban Barat. Mereka lupa bahwa Islam itu menjadi fondasi batu pijakan yang mengantarkan peradaban Barat itu menjadi besar seperti sekarang ini. Tanpa ada kontribusi saintis-saintis Muslim, ilmuwan-ilmuwan Muslim besar di dunia ini, tidak akan ada yang namanya sains dan teknologi yang diproduksi oleh Barat itu sendiri. Jadi kita jangan terlalu kagum, gitu ya. Yang namanya kagum boleh nggak? Boleh kan? Ya, Anda mengagumi dosen yang
ganteng kayak Pak Khairudin gitu ya. Anda mengagumi Ustadz yang ganteng gitu ya. Bukan saya maksudnya. Entah siapa lah gitu. Mungkin Ustadz Abdul Somad ya, atau Adi Hidayat gitu kan. Boleh nggak kagum? Boleh. Asal jangan disampaikan ke orangnya. Itu bahaya. Itu nanti menimbulkan kecemburuan dengan istrinya gitu. Ya. Kita boleh kagum, tapi tidak perlu berlebihan. Yang kita perlu ambil apa? Kita pelajari. Apa sih yang bermanfaat dari teknologi barat itu sendiri? Apa yang bisa kita gunakan? Apa yang bisa kita aplikasikan? Ya. Kalau ada kekurangan-kekurangannya ya harus kita perbaiki. Ada kekurangan harus kita revisi. Harus kita uji. Jangan kita telan semuanya mentah-mentah. Gitu. Saya kemarin baru dikirimi oleh dosen UGM ya, Dr. Bagus Riono, seorang psikolog, pakar ilmu pendidikan anak gitu ya, di Fakultas Ilmu Budaya UGM itu. Dia mengirimkan buku saku tentang 4 teori parenting. Hati-hati ya. Kenapa sekarang umat Islam harus memiliki metodologi parenting tersendiri? Karena mayoritas buku-buku tentang parenting itu lahir dari Barat, yang kemudian kita adopsi, lalu kemudian kita terapkan dalam pendidikan keluarga kita. Ya, ternyata ada banyak nilai-nilai yang tidak cocok antara nilai-nilai Barat dengan nilai-nilai Islam. Makanya perlu apa? Penyesuaian. Perlu ada penafsiran ulang. Perlu ada islamisasi. Nah itu kira begitu. Maka di tahun 80-an itu dulu di dunia kampus Islam itu dikenal ada islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, jadi nilai-nilai yang ada dalam ilmu pengetahuan dari Barat itu, apakah dalam ilmu hukum, ya, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu budaya, antropologi, sosiologi, itu semua harus apa? Kita seleksi, harus kita ukur, kita takar dengan timbangan ajaran Islam. Tidak bisa kita telan mentah-mentah. Nah di Barat, ya, kenapa orang Islam hanya mengagumi peradaban Barat? Nah lalu kemudian kita nggak sadar, terhipnotis. Ternyata yang berlaku di Barat itu adalah civil society. Apa itu civil society? Masyarakat sipil yang diatur oleh aturan manusia dan menolak intervensi Tuhan dan agama. Sehingga ketika menulis tentang ilmu humaniora, tentang budaya, tentang hiburan, tentang bahkan hukum, itu coraknya apa? Sekularistik. Ya, membuang nilai-nilai agama, dia pakai akalnya saja, kemudian tidak memperhatikan agama, ya, bahkan Tuhan itu intervensinya ditolak. Gitu. Jadi tidak ada intervensi Tuhan dan agama dalam kehidupan ini, dan itu berlaku, paradigma itu ya hadir dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh dunia Barat. Nah, lalu kemudian ya kalau kita bandingkan orang Islam yang hidup dengan ajaran Islam, ya, sebagai meskipun negara kita ini kan tidak secara formal menerapkan hukum dan undang-undang Islam, ya. Tapi kan hukum Islam di negeri ini kan sudah menjadi living law, ya. Hukum yang hidup tanpa ada undang-undang formalnya, kita menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa harus diatur tentang sholat, zakat, puasa, haji, meskipun ada undang-undangnya oleh pemerintah, disepakati oleh DPR. Kita sudah melaksanakan itu jauh sebelum ada undang-undang negara, ya. Dalam masalah etika, dalam masalah adat istiadat, ya, bagaimana budaya di antara kita, itu kita sudah menerapkan ajaran Islam. Jadi itu sesuatu yang hidup. Nah, ketika ada benturan, ya, antara ajaran Islam dengan konsep civil society yang sekuler dari Barat itu, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah seperti tadi, itu kemudian ada upaya dari sebagian kita umat Islam, orang Islam ini, yang kemudian berupaya untuk mencari titik temu Islam dan Barat. Bagaimana mencari titik temu Islam dan Barat?
Apakah mengkombinasikannya? Apakah dengan kita menyeleksi ya nilai-nilai barat itu agar sesuai dengan Islam, atau sebaliknya menyeleksi nilai-nilai Islam agar sesuai dengan nilai-nilai barat? Kira-kira Anda pilih apa? Hah? Bingung kan? Antara kita harus menyeleksi ajaran Islam agar sesuai dengan pandangan hidup barat, atau kita mau menyeleksi pandangan hidup barat itu agar sesuai dengan nilai Islam. Ya. Nah, ini ada dua arus besar tarik-menarik kepentingan. Bagi kalangan cendekiawan Muslim, ya, yang dia dibesarkan dengan paradigma dan cara berpikir model Barat, dia akan apa? Akan membawa Islam ini, ajaran Islam itu harus sesuai dengan nilai-nilai Barat. Ya. Islam harus sesuai dengan demokrasi, kan gitu. Islam harus sesuai dengan undang-undang sekuler, ya. Islam harus mengikuti arus kebudayaan Barat. Kalau kebudayaan Baratnya itu menerima LGBT, maka umat Islam harus harus dicerahkan, ya, harus mengalami apa? Pencerahan, enlightenment, seperti halnya masyarakat Barat yang tadinya kolot, primitif, ya, anti LGBT, itu harus dirubah paradigmanya agar apa? Menerima arus utama LGBT ini dengan apa? Pendekatan hak asasi manusia, dengan pendekatan cinta, dengan pendekatan penghormatan terhadap pilihan orientasi seksual, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini artinya apa? Ajaran Islam itu nanti ditundukkan kepada apa? Kepada cara pandang Barat dalam mengatur masalah kehidupan kita. Atau kita umat Islam ini, ulama, para mubalik, kita harus menilai, ya, paradigma berpikir Barat itu dengan kacamata Islam. Nah, itu. Jadi kita sebagai Muslim harus begitu. Jangan kita mengkritisi ajaran agama kita, ya, agar sesuai dengan nilai-nilai yang datang dari Barat. Tapi sebaliknya, kita harus kritis terhadap produk-produk budaya dari Barat itu, ya. Dan bagaimana kalau dia mau masuk ke masyarakat kita, masyarakat Muslim di tanah air, di Indonesia dan seluruh dunia, ya kita harus berhati-hati, kita harus seleksi nilai-nilai itu sesuai dengan alam pandangan hidup umat Islam. Nah, inilah lalu kemudian yang melahirkan gerakan liberalisme. Ya, sekularisme, liberalisme itu sudah ada, sudah hadir sebagai sebuah fakta, ya. Maka itu Majelis Ulama Indonesia kan sejak tahun 2005 itu sudah memfatwakan. Ini ruangannya cukup panas, ya. AC-nya mungkin kalau yang hadir sedikit agak dingin gitu. Tapi karena kebanyakan yang hadir ini, ya, jadi suasananya agak lebih panas ini. Kenapa? Karena lebih banyak yang menghirup udara, ya, jadi terasa lebih panas. Masya Allah. Jadi mestinya AC-nya lebih kuat lagi, tapi seperti inilah kondisinya. Anda harus terima, ya. Ya, kalau enggak nanti beasiswa bidik misinya nanti dikurangi nanti. Ya, kalau saya selaku narasumber nggak ada yang dikurangi, karena saya harus tanda tangan itu, ya kan? Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi tantangan pemikiran mereka apa? Berupa apa? Alam cara berpikir liberalisme. Ya. Nah, kalau kita lihat liberalisme itu artinya adalah dari kata bahasa Latin libre, kebebasan. Itu bebas dari apa? Sebenarnya mereka ingin bebas dari intervensi Tuhan dan agama. Jadi untuk mengatur masalah kehidupan ini, ya agama dan Tuhan itu nggak perlu dilibatkan. Tidak boleh ada intervensi agama. Ya, seperti misalnya ya, yang dikembangkan oleh para pembela, ya, hak asasi manusia bagi kaum LGBT, itu kan selalu dikembangkan kampanye begini, Pak Kepala Dinas, ya. Ada kampanye di kalangan mereka itu untuk melindungi dan toleransi terhadap kaum LGBT itu apa?
Ada slogan ungkapan begini, my body is mine. Tubuh saya adalah milik saya. Ya, negara, keluarga, dan agama tidak boleh ikut campur. Saya mau pilih orientasi seksual kayak apa, itu hak saya. Kira-kira begitu. Ya, orang tua nggak boleh ikut campur. Makanya sekarang kalau orang tua marahi anaknya yang LGBT, nah dia nanti kena pidana. Ya, pendakwah kalau melarang-larang LGBT, ya itu mereka tuntut ini melanggar hak asasi manusia. Ya, hate speech katanya, kan begitu. Nah, ini anak-anak hukum semua ini. Nanti Anda itu jadi ahli-ahli hukum, ya, jadi lawyer ini harus pandai membaca ini. Jangan sampai paradigma hukum, filsafat hukum yang saudara pakai itu berdasarkan nilai sekuler dan liberal. Ya, justru Anda harus menggunakan hukum itu untuk apa? Membela kepentingan ajaran Islam. Ya. Sebab agama-agama sekarang ini sudah lembek semua kepada LGBT itu. Ya, sudah mengalah semua. Ya, sampai ada, maaf, ada yang non-muslim di sini. Ada satu pendeta yang viral itu ngomong, semua agama ini kita sudah kalah dengan LGBT. Tinggal yang dihapus cuma Islam saja. Kenapa? Saudara-saudara kita itu orang Islam itu kuat katanya. Tetap mengharamkan LGBT. Kita ini pendeta-pendeta sudah mulai mau dia main mata dengan LGBT. Menghalalkan, membolehkan. Bahkan di barat itu bukan hanya menghalalkan, membolehkan, tapi pendetanya sudah ada yang kayak gini. Dan itu dibenarkan oleh Vatikan, dibenarkan oleh Paus. Ya, dia bisa menduduki jabatan keagamaan, kok bayangkan. Ada gereja khusus buat LGBT. Ada mau masjid ada khusus LGBT? Mau tidak? Ah. Ini kalau kita ngomong tidak, itu akan dibenarkan sama mereka. Ya. Ada masjid di Jerman itu pasang bendera LGBT, pelangi, ya kan? Gitu. Kenapa? Ini alam kebebasan yang sudah berakar urat di dalam peradaban Barat, dan itu kita umat Islam harus menerima itu. Nah ini yang harus kita tolak. Jadi liberalisme modern sekarang caranya bagaimana? Ini sudah saya banyak saya kupas di buku Tafsir Sesat, ya. Tadi beliau tanya ini bagaimana kalau menjelaskan tema ini dalam buku, berapa tebal itu? Alhamdulillah sudah kami buat, Pak. Cukup tebal itu Tafsir Sesat, 640 halaman. Itu kumpulan makalah dan artikel saya di seminar, kajian-kajian. Sudah beberapa belas kali dicetak ulang, dan sekarang saya cetak sendiri dengan penerbit sendiri. Ya, karena ini masalah di Indonesia itu tidak seperti di Barat, ya. J.K. Rowling berapa royaltinya yang menulis Harry Potter? Itu jutaan dolar. Ya. Tapi kalau penulis di Indonesia itu menderita. Ya. Royaltinya hanya dibayar 6 bulan sekali. Itu pun cuma 10%. Maka kita cetak sendiri saja sudah, ya. Jual sendiri, cetak sendiri, marketing sendiri, ya kan? Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini liberalisme modern itu adalah dengan cara bagaimana? Ingin meruntuhkan nilai-nilai fondasi agama. Bukan, dia tidak menyerang langsung ajaran agama, tapi melalui pemikiran keagamaan. Barat melihat bahwa pemikiran keagamaan Muslim itu kolot, konservatif. Mereka memandang kondisi umat Islam itu sama dengan kondisi umat Kristen, ya, di abad pertengahan, yang kolot, yang primitif, yang konservatif dan fundamentalis, sehingga mereka harus liberalkan itu. Dan itu sudah berhasil di Barat, ya, sudah berhasil. Ya. Nah, tinggal umat Islam ini yang punya benteng yang kuat ini. Caranya bagaimana? Meruntuhkan fondasi pemikiran keagamaan. Lawanlah otoritas ulama. Ya, apa itu fatwa MUI? Tidak mengikat, bos. Oh, kan begitu, ya. Makanya dilawan tuh. Apa itu MUI katanya? Ini kumpulan orang-orang goblok katanya. Ada yang ngomong gitu, ya. Ada lagi yang mengatakan kitab suci itu tidak sakral, akidah tidak sakral, ya. Syariat harus dibongkar. Semua agama benar, relativisme, tidak ada kebenaran mutlak. Semua budaya itu sejajar. Itu yang sebenarnya multikulturalisme.
Ya kalau budaya-budaya suku-suku di Indonesia silakan ya, kita sejajar sama gitu. Tetapi kalau menempatkan Islam sebagai sub budaya ini bahaya. Ya. Alam berpikir sekuler dan liberal itu ingin menempatkan ajaran Islam itu sama dengan budaya apapun di dunia ini. Ya. Maka dia masuk dalam ilmu humaniora, cara memahami agama itu dimasukkan dalam rumpun ilmu humaniora di Barat. Ya. Maka di Barat, cara memahami agama itu, ya itu sesuai dengan apa? Alam pikiran kebudayaan, ilmu sosial yang berkembang dan harus mengikuti perkembangan sosial dan perkembangan zaman manusia itu sendiri. Ada kesetaraan gender dan seterusnya, ya. Sehingga lahirlah istilah-istilah yang rancu. Ada istilahnya apa sebelumnya tadi? Ini ada yang lucu nih Pak. Di slide sebelumnya, Mas. Ya, ada istilah lesbian bertakwa. Ada gay yang soleh. Ada gigolo beriman. Ya, kumpul kebo Islami, gitu ya. Itu. Jadi dua hal yang hak dan batil itu dicampur aduk, gitu ya. Ada profesor nulis bagaimana menjadi pluralis yang bertauhid. Ya, kira-kira begitu. Ada kesalehan multikultural. Jadi kesalehan kita dibilang soleh, inna akramakum indallahi atqakum, itu bukan ketakwaan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh agama. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, rajin berzikir, rajin berbuat baik kepada sesama. Tetapi kesalehan multikultural itulah atqakum. Ya, karena ayat sebelumnya di ta'arufu tadi kan, ya ibn nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Sudah rusak pemikiran Islam kita ini, ya. Sehingga ada profesor, nanti slide-nya ada di belakang, mengatakan dalam Islam itu tidak penting orientasi seksual. Yang penting itu bertakwa. Jadi mau orientasi seksualnya dia LGBT, apakah dia gay, apa dia lesbi, yang penting dia bertakwa, sholat, ya, berbuat baik kepada orang tua, baik sama tetangga dan hormat sama dosen, gitu ya. Ya, tidak mengganggu orang lain. Nah itu definisi soleh. Ya. Sehingga kesalehan dan ketakwaan itu tidak ada kaitannya dengan pilihan orientasi seksual. Oh, keliru. Apa letak kelirunya? Ada yang tahu jawabannya? Nanti ya, kita jawab. Sehingga Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 tanggal 29 Juli telah mengeluarkan fatwa, ya, bahwa paham sekularisme, pluralisme agama dan liberalisme ini bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikuti paham-paham tersebut. Nah, inilah kenapa fatwa ini penting. Ini fatwa ini dibully habis-habisan oleh kelompok jaringan Islam liberal, oleh kalangan perguruan tinggi yang sekuler, oleh profesor-profesor yang sekuler, ya, yang nggak suka kepada fatwa Majelis Ulama ini. Ini fatwa yang paling menggegerkan di Indonesia setelah reformasi. Ya, katanya ini MUI menyebabkan umat Islam ini mundur, menyebabkan umat Islam ini jadi fundamentalis, ya, menjadi radikal. Kenapa? Karena menolak paham-paham sekularisme, liberalisme, karena paham itu katanya yang bisa membuat umat Islam ini toleran. Ya. Jadi menurut mereka toleransi nggak bisa kalau tidak ada liberalisme dan sekularisme. Halo, Assalamualaikum. Ya, toleransi nggak perlu bos jadi ente jadi sekuler. Kalau ente ingin jadi toleran, itu nggak perlu jadi liberal. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempraktekkan toleransi tanpa menjadi dia sekuler dan liberal. Salahuddin Al-Ayyubi dan Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Saya buat buku ini. Ya, Ustaz ini promosi terus. Ya, saya tukang dagang memang. Jualan buku, ya. Dosen kan itu kerjanya Pak. Ngajar dan nulis buku. Kalau nggak nulis buku bukan dosen namanya. Ya, sambil jualan. Karena kalau saya serahkan ke penerbit lain,
nggak dapat uangnya Pak. Ini tentang Zionis ya, tentang Baitul Maqdis gitu. Kenapa kita seperti ini terus? Ya, karena alam pikiran kita ini dijajah. Ada seorang profesor asli Palestina, namanya Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Dia meluncurkan ensiklopedia tentang Baitul Maqdis dan ada satu bukunya yang dia tulis dari hasil riset selama 30 tahun. Ya, 30 tahun. Hasil riset itu yang dilakukan dari tahun 94, 93 sampai 2017 itu dipublikasikan tahun 2019 yang lalu. Jadi judul bukunya adalah Roadmap Nabawiyah untuk Pembebasan Baitul Maqdis. Apa dia tulis? Saya memilih jalur bidang ya yang selama ini terlupakan dalam proyek pembebasan Baitul Maqdis. Apa itu? Yaitu dengan pembebasan akal pikiran umat Islam dari penjajahan, framework dan ideologi pemikiran barat. Karena inilah titik tolak umat Islam kalau ingin maju, harus bebas dulu dari keterjajahan ilmu, keterjajahan mental kita. Ya. Maka dia memilih jalur itu. Inilah garis pertahanan pertama umat Islam. Sebelum kita pakai pertahanan ala militer, melawan serangan Israel kan harus punya kekuatan militer, Pak. Ya, kalau enggak, dia seenaknya, sewenang-wenang. Sebelum ada garis pertahanan diplomasi, kita berunding, negosiasi dengan musuh, seperti Indonesia berunding dengan Belanda dari tahun berapa itu? 46 agresi militer Belanda sampai tahun 49 kan, baru diakui oleh Konferensi Meja Bundar, PBB baru turun tangan. Jadi selama sekian tahun, ya, kata beliau apa? Saya tidak memilih jalur militer dan diplomasi. Yang saya pilih adalah jalur ilmu pengetahuan. Karena Baitul Maqdis tidak akan bisa dibebaskan oleh umat Islam kecuali setelah umat ini memiliki pengetahuan yang benar, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itulah asas kebangkitan kita. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi pernah bilang begini, Pak. Ya, ketika beliau hari pembebasan Yerusalem dari Tentara Salib pada tanggal berapa itu? 10 Oktober kalau tidak salah, 1187 atau 27 Rajab 583 Hijriah, beliau menyampaikan pidato. Ini pidato sambutan. Sambutannya singkat. Jangan kalian mengira bahwa saya bisa membebaskan negeri ini, Yerusalem ini, karena pedang-pedang kalian, karena senjata kalian. Tidak. Demi Allah, saya bisa bersama pasukan saya membebaskan Baitul Maqdis yang dijajah oleh tentara salib selama 88 tahun. Tahu nggak dengan apa? Dengan penanya seorang ulama, yaitu Qadhi Al-Fadil. Qadhi Al-Fadil ini hakim agung, ya, Qadhil Qudat di Daulah Ayyubiyah. Ya, dia adalah jabatan tertinggi kedua setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, hakim agung ini bukan ketua MK ya, tolong dipahami baik-baik. Ya, bukan yang meloloskan itu, bukan. Ya. Ini hakim agung, jabatan tertinggi kedua di negara Ayyubiyah. Dialah yang mensuplai informasi dan ilmu pengetahuan tentang Baitul Maqdis ini kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga dia begitu mencintai Masjidil Aqsa, begitu berani berjuang dan berkorban untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itu kunci pertama untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka umat ini juga harus dibebaskan dari penjajahan alam pikiran sekularisme dan liberalisme ini. Baik, terus. Dan itu hanya bisa dengan fatwa ulama. Gak bisa Anda membebaskan akal pikiran Anda yang terjajah itu, ya, dengan ungkapan seorang dosen biasa, gak bisa. Ya. Atau dengan ungkapan seorang wali kota meskipun soleh, ya, membuka kesempatan buat anak-anak untuk tahfiz Quran, tidak cukup, harus ulama yang turunkan. Maka ilmu ini sudah benar. Berikutnya,
Karena prinsip dasar liberalisme itu adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, keyakinan, ucapan, pers, dan politik, dan membawa dampak besar bagi sistem masyarakat barat. Di antaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Sehingga agama dipindahkan dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu. Di barat, ya, ada pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya siap. Oh, coba lagi Pak. Tarik. Siap. Rupanya seperti Ustadz juga ya. Laki-laki panggilan. Ya, kita minta undur diri. Ya, makasih. Salam. Di barat, ya, status agama Kristen, maaf, itu sebelum ada abad pencerahan, sebelum ada liberalisme dan sekularisme di barat, itu status agama Kristen di barat apa? Berbagai lembaga publik yang mengatur semua urusan masyarakat, lembaga legal yang menetapkan hukum, aturan-aturan bermasyarakat, dan lembaga sosial yang memberikan pelayanan sosial. Ada dengan istilah gembala, ya, gembala, tahu ya? Ya, kalau kita Ustadz mesti jadi penggembala juga, ya, jangan kalah dengan pendeta, ya. Pendeta itu tahu gerejanya jumlahnya berapa, jamaahnya, data orang tuanya siapa, anaknya siapa, kerja di mana, pendidikannya apa, semua punya datanya. Nah, Ustadz sekarang nggak punya datanya itu, ya, karena yang datang khutbah Jumat siapa saja boleh datang, ya. Jadi tidak menetap di satu masjid, ya. Tapi ada plus minusnya. Artinya apa? Ini perbandingan ketika di masyarakat barat waktu itu didominasi oleh gereja, itu kekuasaan agama dalam hal ini Kristen itu tidak terbatas, masuk ke dalam semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah gerakan reformasi. Reformasi apa? Masyarakat barat. Mereka memberontak terhadap sistem keagamaan di barat. Mereka kemudian menjungkir balikan nilai-nilai yang dibawa oleh agama Kristen di barat, ya. Menyingkirkan peran agama. Agama hanya tidak boleh lagi mengurusi masalah publik. Agama tidak boleh mengurusi masalah legal hukum formal. Agama cukup hanya mengatur urusan privat Anda dengan Tuhan. Selanjutnya. Berikutnya apa? Akarnya itu dari mana? Islam liberal ini dari Yahudi dan Kristen liberal, ya. Yang merespon modernitas karena memandang kedua agama itu sebagai agama sejarah dan agama yang berevolusi. Agama yang senantiasa berkembang di zaman dan tempat. Tidak ada yang tetap dalam agama sehingga boleh saja diubah-ubah. Oleh sebab itu apa? Doktrin-doktrin keagamaan di barat itu sekarang kan sudah mulai banyak berubah. Dulu mengharamkan LGBT, sekarang membolehkan. Ya. Dulu membatasi hal-hal yang sifatnya sesuai dengan aturan agama, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, ini pengalaman di barat yang ingin ditularkan kepada masyarakat Muslim di seluruh dunia. Baik, terus sehingga apa? Kita harus memahami agama ini seperti pengalaman orang-orang barat terhadap agama mereka. Kita harus menjalani proses yang namanya sekularisasi, ya, dan liberalisasi seperti halnya pengalaman di barat. Berikutnya, terus. Nah, inilah liberalisasi Islam, ya, menempatkan Islam sebagai agama sejarah dan agama budaya yang harus tunduk pada dinamika sejarah, dinamika sosial, dan dinamika budaya manusia yang terus berubah-ubah. Oke, berikutnya. Maka di Monash University dalam disertasinya, Greg Barton itu memberikan sejumlah program Islam liberal di Indonesia. Satu, pentingnya kontekstualisasi ijtihad, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama, pemisahan agama dari partai politik, dan adanya posisi non-sektarian negara. Nah, ini agenda Islam liberal. Nah, inilah yang masuk ke dalam dunia pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam ini sekarang
digenjot, diarahkan ke arah liberalisasi, arah liberal. Berikutnya. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman, Reorientasi Pembaruan Islam Indonesia, jargon-jargon liberalisme ini disuarakan oleh organisasi LSM-LSM yang berbasis pada kalangan Islam tradisional. Ada JIL, ada LKIS, ada Wahid Institute, dan seterusnya. Ada P3M, dan seterusnya. Terus, yang kedua dibasis kelompok Islam modernis. Ya, ada Yayasan Wakaf Paramadina, ada Lembaga Studi Agama dan Filsafat, ada Wahid Institute, dan jaringan ICIP serta UIN se-Indonesia. Ini bukan saya yang ngomong. Ini peneliti Paramadina, ya, yang tahun 2010 meluncurkan buku memperingati 40 tahun pembaharuan Islam di Indonesia sejak almarhum Nur Khalis Majid, ya panggilannya siapa? Cak Nur. Ada yang kenal nggak Cak Nur di sini? Nggak ada. Kenalnya Cak Nur. Ya. Atau Cak Imin. Atau Cak Nanto. Ya. Banyak cak-cak ini ya. Nah, itu banyak yang nggak kenal ya, karena ini yang generasi kolonial yang kenal itu. Dan milenial. Kalau saya milenial awal. Milenial awal itu tahun 80 baru lahir. Ya, itu kita masih kenal, ya. Cak Nur itu yang mengusung gagasan liberal Islam Indonesia. Berikutnya, apa agenda liberalisasi Islam? Yaitu satu, rekonstruksi syariat. Yang kedua, rekonstruksi akidah. Yang ketiga, cara memahami kitab suci harus dirombak, yaitu dengan mengadopsi pendekatan baru dalam tafsir Al-Quran, yaitu dengan hermeneutika. Hermeneutika. Sebenarnya dalam ilmu hukum juga ada hermeneutika, Pak. Ilmu budaya juga ada, ilmu humaniora rata-rata ada hermeneutika hukum, hermeneutika budaya dan seterusnya, termasuk hermeneutika sosial. Tapi ini hermeneutika khusus membaca dan menganalisa agama. Karena kelahiran hermeneutika di Barat itu adalah berkaitan dengan cara masyarakat Barat, intelektual Barat membongkar fondasi-fondasi agama dengan menanamkan kecurigaan-kecurigaan terhadap teks, kecurigaan terhadap pengarang teks, kecurigaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada saat itu melahirkan teks itu sendiri. Berikutnya, nah ini buku-buku, kalau kita lihat dalam dunia pendidikan Islam, buku-buku itu luar biasa, masif ya. Saya ingat betul karena saya kelahiran 80, jadi tahun 80-an akhir, 90-an itu ketika saya di pesantren, ya, di pesantren saya kok banyak sekali buku-buku yang berwarna bercorak liberal. Karena kakak-kakak senior kita dulu sekolah di UIN, Universitas Islam Negeri, atau IAIN zaman dulu namanya ya. Itu banyak membawa buku-buku ya, arus-arus baru pemikiran Islam. Mengusung pluralisme agama, rekonstruksi syariat dan seterusnya. Ya, jadi pembelaan terhadap nilai-nilai sekuler dan liberal dari sudut pandang kacamata Islam. Berikutnya, nah apa itu pluralisme agama? Ini yang menjadi isu sentral. Jadi pendidikan Islam dirusak satu dengan apa? Merusak fungsi akidah. Ya, konstruksi akidah itu dirusak. Dengan apa? Dengan proses yang namanya dekonstruksi melalui paham pluralisme agama. Ya, apa itu pluralisme agama? Menyatakan bahwa semua agama itu benar. Ya, tidak ada yang salah. Ya, semua agama itu benar. Kenapa? Karena memiliki satu tujuan yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ya, secara esoterik, secara maknawi, seperti jeruji, ya, sepeda, ya, roda kita itu kan ada jerujinya. Itu semua mengarah ke titik tengah, ya kan? Nah, titik tengah itu adalah God, ya, itu adalah Tuhan. Jalan menuju Tuhan itu banyak, sehingga dia membelah menjadi apa? Banyak jeruji, ya. Nah, dan secara eksoteris penampakan
Ya, ajaran Tuhan itu bisa masuk, bisa diinikan dalam banyak jalan. Ada jalan menurut Islam, ada jalan menurut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi sekalipun, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu mengkafirkan umat di luar agama kita. Tidak perlu umat Islam merasa dirinya paling benar. Tidak perlu ada ayat inna dina indallahil Islam. Tidak perlu ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal. Yang diperlukan adalah ayat tentang kesetaraan agama. Lalu dicomotlah, diambil. Misalnya apa? Al-Baqarah 62, coba cek. Ada Quran digital di sini, di HP masing-masing. Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69. Kemudian surat Al-Hajj ayat 19. Itu secara harfiah, tekstual menyatakan seolah-olah semua agama itu benar, seolah-olah. Tapi pemahaman tafsirnya sebenarnya nggak begitu. Ya. Nah itulah saya tulis. Kenapa saya tulis misalnya kritik atas pemahaman ayat-ayat pluralis dalam Al-Quran. Itu ada di buku tafsir, cuma nggak saya bawa ya. Ya, karena kalau saya bawa agak berat, dan kalau saya bawa nanti jual di sini belum tentu laku. Ya, jadi saya agak mikir-mikir juga nih kalau bawa buku berat-berat itu. Ya, berikutnya, nah ini tokoh Jil ya. Semua agama itu sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Gitu. Ya. Berikutnya lagi contoh. Ada ungkapan yang lain misalnya. Terus, ya, Islam itu hanyalah jalan atau sarana menuju Tuhan sebagai tujuan akhir dalam hidup. Sementara jalan menuju Tuhan amat lebar dan plural, banyak jalan menuju Tuhan. Jadi bukan hanya Muslim yang selamat, tetapi juga yang lain-lain juga selamat dan pasti masuk surga. Terdapat jaminan teologis bagi umat beragama apapun agamanya untuk menerima pahala surga dari Tuhan. Ya, ini cara berpikir alam pandangan. Ya, kita soal urusan surga neraka itu kan urusan Tuhan ya, betul kan? Karena itu nanti urusannya di akhirat. Tapi ketika kita di dunia ini, kita sudah meyakini bahwa kebenaran agama kita itulah yang mutlak. Ya, kenapa kebenaran agama itu mutlak? Karena ayatnya ada. Ya, bukan kata orang, bukan kata manusia. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa mengarang-arang ayat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya, gitu. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam ini, ya, kalau memang diterima konsep pluralisme agama, maka Rasulullah nggak perlu mengajak Kaisar Romawi yang Kristen masuk Islam. Kan suratnya apa? Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Wahai Kaisar Romawi, masuk Islamlah kamu. Kamu akan selamat dunia akhirat. Allah akan memberimu ganjaran 2 pahala. Coba bayangin. Nabi Muhammad kirim surat ke Raja Kaisar Imperium Romawi. Kirim surat ke Kaisar Persia, suruh masuk Islam juga, karena itu Majusi ya. Kirim surat ke mana? Raja Mesir, Mukaukis, agamanya Koptik, Kristen Koptik, suruh masuk Islam juga. Ya. Jadi ini nggak main-main. Itu dakwah itu mengajak. Urusan dia mau terima atau enggak itu urusan lain. Kita nggak boleh maksa, betul? Betul. Ya, insya Allah. Ya. Jadi kita harus yakin dengan kebenaran agama kita. Kalau nggak yakin, ya kita ini jadi generasi yang apa? Ya, yang akidahnya, imannya abal-abal. Ya, nggak percaya dengan keyakinan agama kita sendiri gitu. Terus untuk apa Anda jadi beragama kalau begitu? Kalau tidak meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Kita menghormati iya. Muslim menghormati non-Muslim, beribadah sesuai ajaran agamanya, kita tidak ganggu dia, kita hormati hari rayanya, ya kita tidak macam ikut cawe-cawe, ya bukan cawe-cawe politik ya, cawe-cawe ikut ritual agamanya gitu ya. Tidak perlu kita mencampur adukan ritual, karena itu urusan masing-masing internal agama. Sebagaimana non-Muslim tidak akan ikut campur urusan ritual agama kita.
Ya, mengucapkan selawat hari raya non-muslim kepada kita biasa hari raya Idul Fitri Adha. Tapi apakah mungkin yang non-muslim ikut upacara sholat Idul Fitri Idul Adha? Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Orang Islam ya memberikan tenggang rasa toleransi kepada non-muslim yang merayakan hari raya agamanya. Kita berikan toleransi tanpa kita apa? Kita mengikuti ritual acara keagamaannya, kan begitu. Ya, lakum dinukum. Itulah tanda bahwa kita meyakini kebenaran agama kita sendiri. Baik, berikutnya. Nah, ini soal rinciannya ya, tentang argumen-argumen disampaikan oleh kelompok liberal. Ada disertasi yang menulis tentang argumen pluralisme agama. Ini sudah saya bantah dalam buku Tafsir Sesat. Berikutnya. Ada buku lagi, Satu Tuhan Banyak Agama. Ini juga keliru mengutip, salah mengutip, atau mungkin sengaja ya, mispersepsi tentang kutipan dari seorang ulama ahli tafsir, yaitu Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Ya, guru dan muridnya ini dikutip secara keliru sehingga seolah-olah membenarkan pandangan pluralisme agama. Berikutnya. Ini udah saya bantah semua di buku Tafsir Sesat. Berikutnya. Terus, nah ini, bagaimana Islam sebenarnya memandang masalah agama ini? Ya, nah inilah Syekh Naqib Al-Atas ya, menyatakan bahwa apa? Islam itu konsep sebagai penyerahan diri, keberserahan diri kepada Allah itu bukan hanya semata-mata submission sebagai berserah diri, tetapi juga tunduk kepada ajaran dan syariatnya. Jadi bukan berserah diri kepada Tuhan itu lalu kemudian kita menyatakan, ya kami Muslim, kami berserah diri kepada Allah, tapi kita tidak mengikuti ajarannya, enggak begitu. Ya, the true submission adalah kepada Allah, penyerahan diri yang benar kepada Allah adalah dengan mengikuti syariat agama Nabi Muhammad, dengan bersyahadat kepada kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa sih di Islam itu, masuk Islam itu ada bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah, tapi juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah the true submission. Ya, keberserahan diri yang sejati adalah mengikuti kehendak Allah, tetapi juga mengikuti jalan syariat yang ditempuh dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ada dalam buku beliau Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Berikutnya, ini rekonstruksi syariat. Itu masih ada gambar siapa itu? Itu dulu ya. Sekarang udah menikah dengan muslimah kan? Dia sekarang masuk Islam kan? Dulu ketika dia non muslim, dia menikah dengan muslimah. Pernah dengar ceritanya? Nah, itu perkawinan beda agama. Laki-laki non muslim menikahi perempuan muslimah, itu haram bos, nggak boleh. Haramnya kuadrat. Ya, kalau laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab masih ada perselisihan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ya, tapi kalau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim apapun agamanya, itu sudah mutlak haram. Itu kaidah agama. Ya. Nah, kalau ada kasus begitu, kan berarti nggak sah itu pernikahannya. Muslimah kok kawin dengan muslim laki-laki? Atau perkawinan sejenis? Ya, ini semua dua-duanya keras itu. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga itu ya. Ya, laki-laki dengan laki-laki, dengan pedang-pedangan jadinya. Ya. Ini aneh. Sekarang ada kepala negara, itu salah satu negara maju, gay. Iya, pasangan gaynya itu kumpul ketika pertemuan KTT apa itu kumpul dengan emak-emak, istri-istri kepala negara, rusak dunia. Ya. Karena dalam sistem perkawinan
LGBT itu ada yang namanya yang hegemonik dan submission. Ada yang diposisikan sebagai suami, ada yang sebagai istri. Gitu. Cuma nggak pakai rok aja dia. Ya. Ada lagi praktek dekonstruksi syariat. Ya ini. Perempuan jadi khatib Jumat, dari imam sholat Jumat. Ya, safnya dalam sholat itu bercampur laki-laki perempuan. Nah itu. Ya, ini sudah kebablasan. Ya, berikutnya. Ini kenapa terjadi hal seperti ini? Karena alam pikiran kita dalam pendidikan Islam itu dirusak dari dalam. Ya, dengan apa? Mengadopsi nilai-nilai barat, mengadopsi hermeneutika, mengadopsi kebebasan, ya, menghilangkan atau mencampakkan otoritas ulama. Gitu. Ini akibat dari paham liberal itu. Sehingga apa? Nah, ini ada buku fikih lintas agama. Ya, pernikahan beda agama dibenarkan. Bisa dijadikan salah satu ruang yang mana antar penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat. Ya, dan bla 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 bla. Tujuannya adalah membangun mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya, jadi perkawinan beda agama itu menjadi wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antar masing-masing pemeluk agama. Ya, toleransi nggak perlu gitu-gitu amat lah ya. Toleransi itu ya nggak perlu kita membangun keluarga yang campur aduk agama. Ya, ini sudah kelewatan. Ya, saya tanya yang non muslim, ya ajaran agama Anda ada nggak aturan larangan kawin beda agama? Ada. Semua agama yang ada. Makanya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 19 berapa? 74 atau 75 itu saya lupa tahunnya. Ya, sampai sekarang kan masih berlaku. Itu di pasal 1 apa? Pernikahan dinyatakan secara sah oleh negara manakala pernikahan itu diakui dan sah menurut agama masing-masing. Betul? Ya, ini ahli hukum semua, ini hafal undang-undang. Kalau saya mungkin ada kata-kata yang salah ya. Nah, jadi itu masih berlaku sampai sekarang. Makanya orang liberal itu nggak suka dengan undang-undang itu, mau direvisi. Ya, sudah berapa kali diajukan ke MK itu, ditolak terus. Ya, karena MUI dalam umat Islam tegas, firm, nah, ya, karena itu wewenang ranah agama, bukan ranah negara dalam masalah status keabsahan pernikahan. Ya. Berikutnya, nikah beda agama. Oh, ini ada yang nulis buku. Ini kan merusak cara berpikir kita sesuai dengan Barat ya. Nikah beda agama itu halal, kado cipta beda agama, ada 101 masalah nikah beda agama dan lain sebagainya. Ya. Terus apalagi itu masalahnya? Ya. Ini menghina fikih ya. Ayat-ayat ini terus. Ya, ini bagian. Nah, ini contoh misalnya acara perkawinan, pencatatan, ini bukan catatan sipil ya. Ini penghulu beda agama. Pernikahan yang disaksikan oleh penghulu swasta. Ya, bukan KUA bos ya. Ini penghulu kawin beda agama. Ya, adanya di mana dulu? Di Paramadina. Ya, cuma Anies Baswedan rektor. Jadi dia kena anunya juga. Kena dibilang tuduh bahwa dia liberal. Ya, itu bukan orang liberal itu Pak Anies. Ini bukan soal kampanye, dia sudah lewat ya. Saya cuma mengklarifikasi. Gitu. Ya, hanya kebetulan karena dia rektor di situ, jadi kena ikut kecipratan lah. Ya. Nah, ini ada kasus pernikahan beda agama, ya itu disaksikan diakui oleh penghulu swasta, ya dosen UIN lagi itu, ya profesor pula, ya luar biasa, ya luar biasa nggak benar ya gitu. Ya. Terus indahnya kawin sesama jenis. Wow. Allah. Ini masih banyak perempuan bos. 8:1 ini. Kenapa bukan kalian yang cowok-cowok ini mau kawin dengan sesama cowok? Ya, nggak ada apa kekurangan perempuan apa kalian? Ya, yang perempuan ini masa mau kawin sama perempuan? Ini yang cowok-cowok masih nganggur. Masih banyak ini. Ya. Apa katanya ditulis? Ini ada jurnal di Fakultas Syariah. Coba bayangkan, Fakultas Syariah, mahasiswa-mahasiswa fakultasnya, BEM-nya, itu bikin jurnal
namanya jurnal Justisia. Ya. Di editorialnya menulis hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami tidak ada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Kalau dulu Tuhan mengutus Nabi Lut untuk menumpas kaum homo, karena mungkin bisa menggagalkan proyek Tuhan dalam menciptakan manusia, karena waktu itu masih sedikit, ya, maka sekarang Tuhan perlu mengutus Nabi baru untuk membolehkan kawin sejenis sebagai upaya mengurangi sedikit proyek Tuhan itu. Itu kalau Tuhan masih peduli dengan alamnya. Bagi kami jalan terus kaum homoseks, Anda di jalan yang benar. Takbir. Untungnya nggak ada. Coba ini orang bela kebatilan kok begitu-gitu amat gitu ya. Jadi bukannya meluruskan, malah memberikan legitimasi. Anda di jalan yang benar. Istiqomahlah Anda. Ngaco ya. Orang kita minta sama Tuhan ini ada siratal mustaqim supaya lurus agama kita. Ini malah merestui orang yang salah supaya dia istiqomah dalam kesalahannya, kan goblok itu. Ya. Ya. Berikutnya, pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang. Ini di buku yang lain, di halaman yang lain ya. Karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara given, taken for granted, tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut. Nah, ini mereka lalu mengajukan apa? Penafsiran ulang, reinterpretasi terhadap kitab suci, terutama kisah-kisah tentang kaum Sodom yang ada dalam Quran. Sebagaimana di dunia Barat, dunia Kristen, itu ada reinterpretasi terhadap ayat-ayat di Bible itu tentang hukuman Tuhan terhadap penduduk Sodom dan Gomora. Ya, Sodom itu wilayah di Laut Mati, ya, ada 2 kecamatan di situ, namanya negeri Sodom dan Gomora, itu kan ada di Bible ya, yang dihukum Tuhan karena mereka melakukan praktek homoseksual. Mereka dibenamkan, dihancurkan, dibakar, bukan oleh manusia dibakarnya, tapi oleh Tuhan. Ya, dengan apa? Hijarah, sijil. Ya, kemudian bumi tempat mereka berpijak dibalikkan oleh Allah sehingga dihempaskan ke bumi, dan negeri mereka itu sudah tidak ada lagi sekarang. Itu cuma ada namanya di Bible aja. Kalau nama kecamatan sekarang udah gak ada. Kenapa? Udah jadi laut mati. Tahu laut mati? The Dead Sea. Itu yang kadar air itu kadar garamnya sangat tinggi. Itu cara Tuhan ingin menghapus komunitas ini zaman dulu, ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Bangkit lagi itu semangat kaum Nabi Lut, ya, bangsa Sodom dan Gomora. Kok kenapa katanya? Ada yang datang. Orang bilang pada nantang di Twitter dulu. Ya, saya layani dulu. Ya. Kenapa sekarang nggak ada siksa Tuhan kepada mereka itu? Yang di Amerika, yang di Eropa, ya, yang praktekkan homoseksual terang-terangan. Ya, nah, saya jawab, ya, bahwa siksa itu kenapa tidak ada lagi? Itu karena siksaan Tuhan zaman dulu itu memang untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang keluar dari garis fitrahnya. Sementara dengan adanya risalah Islam, kita tugas umat Islam ini mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau semuanya dimusnahkan oleh Tuhan, maka nggak ada lagi tugas kita berdakwah. Kira-kira begitu jawabannya. Ya. Berikutnya, ada lagi nih, ya, yang memberikan pembenaran terhadap LGBT. Ya. Berikutnya, ini ada jihad melawan ekstremis agama. Ya, membangkitkan apa itu? Ya, ini Sumanto Al-Qurtubi. Berikutnya, ada lubang hitam agama. Terus, ini ada profesor dari UIN. Allah hanya melihat takwa, bukan orientasi seksual manusia. Ya, jadi punya orientasi seksual apapun boleh. Mau penyuka sesama jenis, penyuka binatang, gitu ya. Maksudnya apa? Bukan penyuka kucing, tapi penyuka seks dengan binatang. Ada yang begitu? Ada. Walaupun sedikit. Itu katanya nggak masalah, yang penting orientasi takwanya.
Jadi yang penting tuh baik sama Tuhan, baik sama Allah, baik sama manusia, tetangga, orang tua. Ya, Anda tidak akan dihukum, Anda tidak akan masuk neraka, kira-kira begitu. Gara-gara Anda punya orientasi seksual berbeda. Nah ini harus diluruskan. Kenapa? Dakwahnya kaum Nabi Lut, coba periksa surat Asy-Syu'ara ayat 161. Dakwahnya kaum Nabi Lut itu apa? Ya kaum, ya ala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ya, itu Nabi Lut menasehati kaumnya yang suka berbuat seperti itu, laki-laki dengan laki-laki berhubungan kawin, ya. Kemudian dakwahnya Nabi itu apa? Bilang kepada kaumnya, ala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Artinya apa? Ketakwaan itu bukan hanya urusan ibadah, sholat, ya, baca Quran, pergi haji, umroh, kan ada itu kemarin agak viral itu ya, LGBT umroh, ya kan, selfie pula dia. Dia masuk barisan mana ini, laki-laki atau perempuan kan gitu. Sama orang Arab dicolek-colek kan bahaya. Pakai pakaian ihram laki-laki, tapi tampangnya seperti perempuan bos. Orang Arab tuh main colek-colek aja kan begitu. Karena dianggapnya perempuan ini. Ya. Nah, itu nggak jelas statusnya dalam masalah ibadah, itu harus jelas. Anda nggak boleh biner, nggak boleh. Ya, ada jawaban mahasiswa di mana itu di Makassar dulu ini. Nah, ditanya rektornya itu, apa jenis kelamin? Apa katanya? Netral. Netral. Yang netral itu hanya kopling. Kalau kelamin tidak ada netral bos. Ya, plus dan minus kan begitu. Hukum alam itu ada apa? Neutron, ada elektron. Ya, itu semua hukum alam itu aliran listrik semua plus dan minus, nggak ada netral. Kalau netral itu hanya untuk mobil, untuk parkir. Ya, kalau bilang netral berarti ada parkir dari hidupnya. Ya, nggak usah hidup saja kalau begitu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan, tidak ada reproduksi manusia kalau menganggap dirinya netral. Kalau sebab itu, jadi Nabi Lut itu sendiri bilang, Allah tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ya, jadi kecaman Nabi Lut terhadap praktek menyimpang kaumnya itu dianggap oleh Nabi Lut itu adalah tanda bahwa kalian tidak takut dan tidak bertakwa kepada Allah. So, kenapa? Urusan orientasi seksual manusia itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Karena pemilik jenis kelamin Anda itu bukan milik Anda sendiri. Ya. Kalau ada yang bilang my body is mine, oh keren ya bahasanya, ya kan? Tubuh saya milik saya, nggak boleh negara agama intervensi. Nanti dulu bos, ente lahir, semua yang ada di tubuh dari rambut sampai ujung kaki, termasuk kelamin kamu itu bukan milik kamu, itu milik Tuhan, itu pinjaman dari Tuhan, betul? Pernah nggak saudara milih kelamin saya maunya ini? Orang tua pernah nggak menentukan anak saya mau kelaminnya ini? Nggak ada, itu pemberian Tuhan. Maka kalau dia pemberian Tuhan, itu hak Tuhan mengatur kelamin Anda, betul? Setuju? Manusia ikut aturan Tuhan. Ya. Karena barang-barang yang ada di tubuhmu itu semua milik Tuhan dan titipan dari Tuhan. Maka memperlakukan barang-barang milikmu yang ada di tubuh ini harus mengikuti aturan dari Tuhan. Jangan ikut maunya sendiri. Maka ini yang pernyataan begini keliru atau benar? Keliru atau benar? Kembalikan kepada Al-Quran. Berikutnya, nah ini jurnal perempuan ya, esensi ajaran agama. Terus, jadi masih banyak. Ada lagi pembaharuan hukum Islam, counter legal draft. Ini ada lagi yang mau bikin perkara, ya. Di zaman puncak-puncaknya berkembang jil setelah reformasi, ini ada yang ingin mengubah kompilasi hukum Islam. Dia buat counter legal draft, CLD, KHI kompilasi hukum Islam.
Ketika poligami dibenarkan, dihalalkan dalam agama, dia bilang apa? Haram. Ketika perkawinan beda agama tidak sah, dia mengatakan sah. Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh perempuan saja, tapi juga untuk laki-laki. Maka masa iddah bagi laki-laki adalah 130 hari. Ya, jadi kalau istrinya meninggal, suami itu tidak boleh besok menikah. Harus tunggu 130 hari. Entah yang diperiksa apanya itu. Ya, apa yang diperiksa itu dari laki-laki 130 hari. Kalau perempuan suaminya meninggal, ya itu kenapa dia ada masa iddah? Karena untuk memastikan di rahimnya tidak ada janin dari suaminya, mantan suaminya. Kan bisa jadi besok meninggal masih malamnya berhubungan, atau seminggunya sebelum meninggal berhubungan, kan belum ada janinnya. Maka ini untuk memastikan steril rahim Anda itu yang perempuan dari sperma suaminya yang sudah meninggal, maka ada aturan masa iddah. Untuk apa? Menghormati status manusia yang punya hak dan fungsi reproduksi. Itulah cara agama ini memuliakan manusia. Gak boleh bercampur baur. Ada ada biji tanaman dicampur dengan biji tanaman lain dari luar. Nah, itu gak boleh. Itu merusak namanya. Maka agama itu menjaga kehormatan manusia, ya. Kemudian warisan disamakan antara laki-laki dan wanita 1:1, nggak boleh 1:2. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini proyek yang ke-14. Berikutnya. Ya, ini contoh ya, buku-buku yang menebarkan paham kesetaraan gender, pembenaran terhadap seksualitas yang menyimpang dan seterusnya. Terus berikutnya, ya ini ada gerakan anti diskriminasi dalam. Dulu ada rencana undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Ya, berikutnya, ini banyak ditolak oleh umat Islam. Ini tahun 2012, ingat saya. Saya ikut dalam perdebatan di DPR dan juga di ruang publik waktu itu. Terus, nah ini. Jadi yang ketiga, program regularisasi. Ya, bagaimana tantangan pemikiran barat itu masuk ke dalam agama kita adalah dengan cara-cara seperti ini. Terakhir yang ketiga adalah dengan dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran. Persis seperti di dunia barat. Proyek liberalisme di barat itu dengan apa? Menidak sakralkan Bible. Cara baik. Jadi pengalaman di barat itu mau di-copy paste kepada kita umat Islam. Gitu ya. Supaya kita nggak usah menghormati, tidak usah mensakralkan Al-Quran. Ya. Tapi yang kita sakralkan apa? Buku, kitab, karya manusia, alam pikiran manusia itu yang kita sakralkan. Nah, ini kebalik-balik dunia ini sekarang. Ya. Wahyu Tuhan tidak diperhatikan, tetapi ucapan manusia, ya, sabda raja jadi hukum. Ya, ini kan ada di fakultas hukum ya. Itu kan model kembali ke zaman primitif. Sabda raja jadi hukum. Ada nggak? Banyak zaman dulu. Sabda presiden jadi hukum. Ada? Ada. Ya, kalau dia mau menetapkan bansos boleh. Kan jadi hukum tuh. Kalau tidak tertulis ya. Apalagi banyak. Ya. Itu dalam Islam nggak ada. Islam itu menganut konstitusionalisme. Apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang wahyu, itulah yang mengikat bagi seluruh umat beragama. Jadi bukan berdasarkan figuritas, bukan berdasarkan personalisme. Ya, sabda seseorang, ucapan seseorang jadi hukum, nggak bisa. Semua harus merujuk kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak ada kepentingan manusia di situ. Ya, itu adalah sabda firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memberikan kebaikan bagi maslahat bagi umat manusia. Nah, ini yang ingin diruntuhkan. Kita tidak perlu lagi mensakralkan Al-Quran. Kita tidak perlu memandang Quran sebagai kitab suci. Kita harus memandang Quran sebagai produk budaya Arab.
dikit-dikit Arab, jilbab produk Arab, kabur, kan begitu. Ya, apalagi? Ya, Islam agama impor. Halo, Assalamualaikum. Ya, nggak ada tuh orang liberal mengatakan Hindu agama impor. Iya, ada. Halo, ada. Ada kan? Tapi berani sekali sama Islam itu. Islam agama Arab, Islam agama impor. Kita harus hormati budaya lokal. Oh, kita loh. Pikirannya agama ini impor-imporan gitu ya. Mereka nggak bilang tuh, mohon maaf ya, Kristen itu kan dari barat, ya. Masuk ke sini kan, betul? Dibawa penjajah. Nggak ada yang bilang Kristen agama impor, tapi kenapa Islam juga agama impor, bos? Ya, padahal umat Islam tidak pernah menjajah dan merusak negeri ini, ya kan? Yang merusak negeri kita penjajah, ya. Ada Islam merusak negeri ini? Tidak ada. Justru yang memakmurkan Nusantaranya adalah kesultanan Islam. Ya. Jadi semuanya digelabah produk budaya Arab supaya apa? Kita benci kepada ajaran agama kita sendiri. Ya. Pakai hukum Islam dibilang produk Arab. Nah, ya. Pakai jilbab dibilang itu budaya Arab. Tidak bisa dong. Orang Arab jahiliyah itu nggak pakai jilbab, bos. Aslinya itu nggak pakai jilbab. Ya. Pakai apa? Belahan sampai atas pahanya itu dibelah. Oh, ini dadanya ini kelihatan, ya, belahannya. Ya, keteknya juga sama, you can see. Itu tradisi jahiliyah. Al-Quran menyuruh perempuan-perempuan muslimah menutupi area-area sensitifnya. Itu disebut dengan aurat. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, area-area sensitif yang menurut aurat itu harus tertutup untuk menjaga kemuliaan perempuan, bukan untuk mengekang, bukan untuk membatasi kebebasannya, bukan. Ya. Maka katanya perlu dibuat Al-Quran edisi kritis. Ya. Ini proyek orientalis, ya, yang dilanjutkan oleh kaum liberal. Contoh. Apa sih proyek Al-Quran edisi kritis? Itu kan tadi ada yang mau pingin pluralisme agama, ya, membenarkan semua agama. Nah, itu ada yang mengusulkan. Itu surat Al-Kafirun itu fundamentalis. Kenapa? Karena membagi-bagi manusia antara kafir dengan yang beriman. Ya, itu nggak boleh, itu diskriminatif. Maka ayatnya harus kita ganti. Bagaimana cara penggantian ini, bos? Cara bacanya diganti. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ayat berikutnya apa? La a'budu ma ta'budun. Nah, la-nya itu jangan kau baca panjang, bos. La-nya itu kau baca pendek. La a'budu ma ta'budun. Itu artinya jadi berubah. Dari yang artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah menjadi apa? Aku pasti menyembah apa yang kalian sembah. Gila tidak? Gila tidak? Nah, itu rusaknya manusia liberalnya. Ya. Jadi apa yang disembah oleh orang di luar Islam kita sembah juga. Padahal ayatnya mengatakan aku tidak menyembah sama sekali apa yang kalian sembah. Ya, sesembahan itu nggak boleh dicampur aduk. Kalau kita sudah punya akidah, punya keyakinan, ya sembah Tuhan menurut kita. Jangan menyembah sesembahan yang orang lain. Itu namanya orang nggak punya prinsip dalam hidup. Dia menyembah Allah hari Jumat, hari Sabtu ikut ke sinagog, ya menyembah Tuhan Yahudi. Hari Minggu ikut ke gereja menyembah Tuhan yang lain, kan begitu. Ini kan ngaco, gak punya prinsip dalam agama. Atau sebaliknya, ya yang non Muslim, Kristen atau Yahudi ikut dalam ibadah kita, itu orang gak punya prinsip. Itu gak benar nih jadi manusia. Ya, maka itu kita nggak bisa seperti itu menafsirkan seenaknya kitab suci kita. Silahkanlah meyakini agama kebenaran masing-masing. Kita tetap menghormati, kita punya perbedaan tanpa kita mencampur adukkan dalam urusan ritual agama kita masing-masing. Berikutnya, ini contoh-contoh ya, menghujat Al-Quran, desakralisasi yang berujung kepada hermeneutika. Terus,
kesucian palsu sebuah kitab, terus pembukuan Al-Quran Utsman itu dikatakan sebagai kecelakaan sejarah. Ya. Terus banyaklah ini. Terus sampai terakhir ya. Ini karena waktu kita terbatas, sampai jam berapa Ustaz? Cukup ya? Nah ini contoh-contoh, ini biasa materi perkuliahan yang saya berikan untuk pendidikan kaderisasi ulama di Gontor ya, kerjasama dengan MUI. Silakan nanti didalami, dibaca lagi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan kepada saya. Nah, bagaimana yang terakhir solusinya? Coba slide yang paling akhir. Ini saya bikin 62 halaman soalnya. Ini 4 SKS bos ya. Nah, ini kita ringkas lagi. Terus. Nah ini respon strategis. Bagaimana supaya kita membentengi diri? Apa solusi kita menghadapi arus liberalisasi ini? Satu, kita harus memperkuat wawasan Islamic worldview. Ya, Islamic worldview itu apa? Pandangan hidup Islam. Ya, sebab banyak Muslim tapi nggak punya alam pandangan hidupnya bukan Islam. Ya, dia mengambil dari luar Islam. Dia menjadi sekuler, dia menjadi liberal. Kalau salat Jumat, hadir paling awal. Ya, tapi kalau dalam urusan politik, ekonomi, jangan bicara Islam. Boleh bicara politik Islam di masjid. Jadi maunya apa? Ya, saya bilang, Pak Ustadz jangan bicara politik di masjid. Saya kira nggak ada aturan negara melarang itu. Kalau kampanye di dalam masjid, iya nggak boleh. Saya setuju. Tapi edukasi politik kepada orang Islam di masjid boleh tidak? Boleh dong. Sama dengan Bapak Pendeta, Bapak Biksu, bicara tentang politik di rumah ibadahnya masing-masing. Boleh tidak? Boleh dong. Memberikan arahan kepada umatnya, gembalanya. Ya kan? Nah kita masa Islam nggak boleh? Yang benar aja bos. Ya, masa kota Ustadz Mubalik nggak boleh memberikan edukasi politik kepada umat beragamanya? Kan harus boleh. Nah ini bagi siapa? Pimpinan partai Islam, anggota legislatif, kader-kader politisi Muslim, baik di pemerintahan maupun lembaga tinggi negara. Ini penting, poin pertama. Kenapa? Karena rusaknya umat Islam itu dimulai dari apa? Hukum, undang-undang. Kalau yang membuat undang-undang tidak mengerti tentang ajaran Islam, bahaya. Ya, yang kedua, memperluas materi bahsul masail atau tarjih. Ya, dalam diskusi-diskusi kita umat Islam di umat Islam itu memperluas kajian keislaman kita kepada pemikiran-pemikiran orientalis barat, ya, untuk menunjukkan apa? Ya, bukti-bukti ilmiah tidak sesuai dengan bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Nah, ini harus kita kritisi. Makanya dalam program pendidikan kader ulama itu kita mengkritisi, ya, tantangan-tantangan pemikiran barat itu yang membawa arus utama sekularisme dan liberalisme. Yang ketiga, kita harus melakukan kaderisasi ulama yang kompeten dan berkualitas, ya, agar cendekiawan Muslim itu tidak terpengaruh dengan framework Barat dalam kajian Islam. Ya, itu penting. Yang keempat, kita perlu badan-badan usaha milik umat Islam, ya, pengusaha-pengusaha Muslim, ya, untuk apa? Berjuang dengan hartanya, jihad bil mal, mendukung lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah. Ya, dan yang terakhir, networking kampus Islam dan umum. Ya, memaksimalkan peran media massa dan edukasi serta kurikulum pendidikan dengan basis Islamic worldview. Itu penting untuk kita sama-sama jalankan bersama. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ustadz Pak